Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Tata Kelola Perusahaan akan menjelaskan materi terkait dengan Fundamental Corporate Governance. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Riris Atifah dengan NPM 1910104443. Yang kedua, Aisyah Dias Rizkiana dengan NPM 1910104045. Yang ketiga, Indri Adinda Asya dengan NPM 1910104047. Dan yang terakhir yaitu Umi Kulsum dengan NPM 1910104053. Selanjutnya yaitu terdapat 3 topik pembahasan utama pada materi berikut. Yang pertama yaitu konsep dasar tata kelola perusahaan, yang kedua prinsip tata kelola perusahaan, dan yang ketiga paradigma baru tata kelola perusahaan. Baik, saya Riris Atifah dengan NPM 1910104043 akan melanjutkan presentasi. Untuk pembahasan yang pertama, mengenai konsep dasar tata kelola perusahaan. Sejarah Good Corporate Governance. Istilah corporate governance diperkenalkan oleh komik Cadbury pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan inilah yang menentukan praktik corporate governance di seluruh dunia. Isu corporate governance semakin berkembang ketika beberapa peristiwa ekonomi penting terjadi. Krisis keuangan Asia pada tahun 1997 dilanjut dengan kejatuhan perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom pada tahun 2002, serta adanya isu terbaru yaitu krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2008. Peristiwa tersebut menyadarkan dunia akan pentingnya penerapan good corporate governance. Dampak dari krisis tersebut, banyak perusahaan berjatuhan karena tidak mampu bertahan. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan internasional memperkenalkan konsep good corporate governance dalam studi yang dilakukan oleh Asia Development Bank atau ADB. Krisis yang terjadi di Asia disebabkan oleh lemahnya penerapan good corporate governance. Konsep good corporate governance diharapkan dapat melindungi pemegang saham atau stakeholder dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya. Teori yang terkait dengan GCG atau Good Corporate Governance ada 2, yaitu Stewardship Theory dan Agency Theory. Untuk Stewardship Theory, itu memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Untuk Agency Theory, itu memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan bertindak penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana, serta adil terhadap pemegang saham. Pengertian Good Corporate Governance. Yang pertama, menurut Cadbury Commit pada tahun 1992. Good Corporate Governance merupakan sebuah sistem yang menjadi pengatur hubungan antara pihak yang memiliki hak dan kewajiban atas perusahaan dan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, menurut Agus tahun 2011, Good Corporate Governance merupakan sistem tata kelola yang bersifat transparan dan mengatur peran direksi, pemegang saham, dan jenis stakeholder lainnya. Proses tersebut dilakukan atas tindakan pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, menurut Stijn Claessens, membagi pengertian pengelolaan perusahaan menjadi 2 kategori, yaitu serangkaian pola tindak perusahaan yang punya tolak ukur dan tata kelola perusahaan sebagai ketentuan hukum atau regulasi dan norma yang mempengaruhi perilaku perusahaan. Selanjutnya, tujuan Good Corporate Governance.
Tujuan utama dari good corporate governance adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan atau check and balance untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Menurut Nur Aini, Nur Cahyo, A dan B tahun 2013. Selain itu, tujuan good corporate governance yang lain yaitu untuk 1. Membantu perkembangan ekonomi perusahaan. 2. Memastikan manajemen perusahaan telah selesai. 3. Meningkatkan modal yang didapat dari investor karena kepercayaannya. 4. Membentuk reputasi perusahaan yang baik. Dan yang kelima, memberikan panduan untuk menjaga kestabilan perusahaan. Selanjutnya mengenai bab tentang prinsip tata kelola perusahaan. Prinsip-prinsip corporate governance. Prinsip-prinsip corporate governance biasa dikenal dengan singkatan TARIF. Yang pertama, T, transparansi atau transparansi, mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan. Yang A, accountability. Akuntabilitas mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisariat. 3 tingkatan akuntabilitas yaitu akuntabilitas individual, akuntabilitas tim, dan akuntabilitas korporasi. Selanjutnya R, responsibility atau responsibilitas atau pertanggungjawaban. Perusahaan memastikan pengelola perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku, sebagaimana cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat. Selanjutnya I, independensi. Independensi kemandirian, yaitu meyakinkan bahwa kemandirian merupakan keharusan agar organ perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain organ perusahaan, tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan. Selanjutnya F, atau fairness, atau kesetaraan dan kewajaran. Terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula. Selanjutnya perbandingan prinsip corporate governance. Yang pertama, OECD mengembangkan The OECD Principles of Corporate Governance pada April 1998 yang meliputi 5 hal, antara lain yang pertama the rights of shareholders, yang berarti perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Yang kedua, the equitable treatment of shareholders, yang artinya perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham. Yang ketiga, the role of shareholders, yang artinya peranan pemangku kepentingan yang terkait dengan perusahaan. Yang keempat, disclosure and transparency, yang artinya pengungkapan dan transparansi. Yang kelima, the responsibilities of the board, artinya akuntabilitas dewan komisaris atau direksi. Yang kedua, Bank Indonesia melalui surat edaran kepada semua bank umum konvensional di Indonesia nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 mengenai pelaksanaan good governance bagi bank umum, antara lain mengatur pelaksanaan GCG pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar. Yang ketiga, ada Kementerian BUMN. Prinsip GCG sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN per 01
MBU-2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada BUMN bab 2 prinsip dan tujuan. Bagian ke-1 prinsip yang dimaksud adalah prinsip tarif. Yang keempat, ada KNKG, Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance atau KNKG pada Januari 2004 telah mengeluarkan pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia. Materi yang selanjutnya yaitu definisi istilah. Definisi istilah menurut Cadbury tahun 2002 yaitu tata kelola perusahaan sebagai suatu sistem di mana perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Sedangkan Shleifer dan Visny tahun 1997 menyatakan bahwa tata kelola perusahaan berurusan dengan cara-cara di mana pemasok keuangan di perusahaan meyakinkan diri mereka untuk mendapatkan pengembalian investasi mereka. Perbedaan tata kelola perusahaan tradisional dengan tata kelola perusahaan baru, yang di mana dimensi pada tata kelola perusahaan tradisional, situasional penerapan, tidak ada perbedaan antara budaya nasional, industri, dan perusahaan. Sedangkan pada situasional penerapan tata kelola perusahaan baru yaitu implementasi sesuai dengan konteks spesifik masing-masing perusahaan. Lalu, strategi arah pada tata kelola perusahaan tradisional yaitu arahan strategis, bukan merupakan fungsi Dewan Pengawas. Sedangkan pada tata kelola perusahaan baru, arahan strategis merupakan tugas utama dari Dewan Pengawas. Lalu, papan terintegrasi pengelolaan pada tata kelola perusahaan tradisional yaitu hanya komite nominasi dan remunerasi yang terisolasi di perusahaan publik. Sedangkan pada tata kelola perusahaan baru, komite tata kelola SDM terintegrasi untuk pemilihan target, penilaian, kompensasi, dan pengembangan Dewan Pengawasan dan Pengelola. Pada pemantauan, tata kelola perusahaan tradisional yaitu mengontrol dimensi keuangan saja, sedangkan pada tata kelola perusahaan baru, pemantauan hasil secara holistik dari perspektif pemegang saham, klien, karyawan, dan publik. Dari perbedaan tersebut dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan baru yaitu sistem di mana perusahaan diarahkan secara strategis, dikelola secara integratif, dan dikendalikan secara holistik dengan cara kewirausahaan dan etis dari berbagai cara sesuai untuk setiap konteks tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu paradigma baru tata kelola perusahaan. Menurut Harian dan Kanela tahun 2003, dijelaskan bahwa peneliti tata kelola perusahaan memiliki kesempatan unik untuk secara langsung mempengaruhi praktik tata kelola perusahaan melalui integrasi teori dan studi empiris yang cermat. Akan tetapi, tidak selalu jelas apakah praktik mengikuti teori ataupun sebaliknya. Nah, kerangka kerja tata kelola perusahaan yang baru ini mengintegrasikan antara kepentingan pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan publik. Untuk lebih jelasnya, gambar paradigma baru tata kelola perusahaan tersaji sebagai berikut. Pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan penjelasan kerangka model paradigma baru tata kelola perusahaan. Pada model tersebut, terdapat 4 bagian yaitu bagian yang pertama, dimensi situasional, di mana pada dimensi situasional terbagi menjadi 2 konteks utama, yaitu eksternal dan internal. Pada konteks eksternal, praktik tata kelola perusahaan berbeda dengan budaya nasional, industri, dan organisasi. Sedangkan pada tingkat konteks internal, setiap perusahaan memiliki tingkat perkembangan yang berbeda, kepemilikan dan kekuasaan, tingkat internasionalisasi, dan ambisi dewan. Pada bagian kedua yaitu dimensi strategis. Pada dimensi strategis terdapat beberapa faktor keberhasilan tata kelola perusahaan, yaitu prasyarat untuk budaya dewan yang dicirikan oleh kritik konstruktif dan kepercayaan adalah pemilihan yang ditargetkan dari tim dewan teladan. Budaya kritik dan kepercayaan yang membangun diimplementasikan melalui struktur dan proses dewan yang berjejaring sederhana.
Yang ketiga yaitu dimensi manajemen terpadu. Dimensi ini mengintegrasikan target rekrutmen, evaluasi, remunerasi, dan pengembangan anggota Dewan Pengawas dan Pengelola. Yang terakhir yaitu dimensi pengendali, di mana dimensi ini mengacu pada audit manajemen risiko, internal dan eksternal, fungsi komunikasi, dan umpan balik Dewan. Selanjutnya yaitu terdapat dua batasan utama pada kerangka kerja baru tata kelola perusahaan. Yang pertama, representasi visual cocok untuk kritik ilmu-ilmu sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kerangka kerja baru tata kelola perusahaan belum dapat merepresentasikan visualisasi yang dapat digunakan sebagai dasar ilmu sosial untuk mengkritik perusahaan. Yang kedua, pemecahan tata kelola perusahaan menjadi satu komponen sentral memiliki relevansi analisis. Hal ini berarti kerangka kerja baru tata kelola perusahaan memerlukan analisis yang lebih untuk mengetahui seberapa efektif atau efisien dari penerapan tata kelola perusahaan tersebut, karena harus dilakukan analisis hingga ke pusat. Sekian presentasi dari kelompok 4 yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.